terhadap cahaya. Yang kita tahu, cacing ini kan tinggal di dalam tanah yang gelap dan lembab. Jarang sekali kita melihat cacing di tempat yang terang, seperti terpapar sinar matahari secara langsung. Nah, dari situlah timbul pertanyaan atau rumus masalah. Dalam rumus masalah ini terdapat bagaimana respon cacing tanah terhadap rangsangan cahaya. Yang kedua, apakah cacing tanah ini menunjukkan perilaku fototaksis positif atau fototaksis negatif. Dan yang terakhir itu, mengapa cacing tanah ini memberikan respon tersebut secara fisiologis dan ekologis. Nah, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama hipotesis kerja dan hipotesis nol. Yang pertama ada hipotesis kerja. Jika cacing tanah diberi rangsangan cahaya, maka cacing akan bergerak menjauhi sumber cahaya atau yang disebut dengan fototaksis negatif. Selanjutnya ada hipotesis nol. Cacing tanah tidak menunjukkan respon tertentu terhadap cahaya. Oke, baiklah, selanjutnya kami akan melakukan praktikum sederhana mengenai praktikum cacing dengan cahaya. Nah, di sini sebelum kami melakukan praktikum, alangkah baiknya kita menyiapkan alat dan bahan yang perlu kita lakukan. Oke, yang pertama ada berupa cacing. Yang kedua ada senter. Yang ketiga ada wadah tempat media terang. Yang keempat ada wadah media gelap. Yang terakhir ada penutup media gelap. Oke, baik, yang terakhir itu ada stopwatch. Baik, langkah pertama yaitu letakkan cacing di tengah wadah. Peletakan di tengah dilakukan agar posisi awal netral dan tidak mempengaruhi arah gerak cacing. Langkah selanjutnya, ambil sumber cahaya dan pancarkan ke sisi wadah. Dari hasil reaksi tersebut dapat dilihat bahwa cacing akan menjauh dari sumber cahaya. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pada media gelap. Nah, di sini langkah pertamanya sama seperti yang terlebih dahulu, di mana cacing diletakkan di tengah media. Selanjutnya, media ditutup dan amati cacing 3-5 menit. Selama waktu tersebut, diamati dengan seksama arah pergerakan cacing. Apakah cacing bergerak menuju area terang atau justru menuju area gelap atau secara diam saja. Setelah dilakukan percobaan, bahwasanya dapat kita simpulkan cacing tidak akan bergerak menuju arah terang, tetapi cacing menuju area gelap. Nah, sekarang adalah analisis. Dari hasil pengamatannya menunjukkan bahwa cacing tanah cenderung bergerak menuju area gelap dan menjauhi sumber cahaya. Respon ini menunjukkan adanya perilaku fototaksis negatif. Nah, secara biologis itu respon tersebut berhubungan dengan beberapa hal berikut, yaitu habitat alami cacing. Cacing biasanya hidup di dalam tanah yang gelap atau lembab. Mereka tidak terbiasa dengan cahaya terang, sehingga cenderung menghindar. Kemudian ada cara bernapas cacing. Cacing bernapas melalui kulit. Proses ini disebut dengan respirasi melalui kulit atau respirasi kutaneus. Agar bisa bernapas dengan baik, kulit cacing harus tetap lembab. Jika tempatnya kering atau terlalu panas karena cahaya, cacing bisa kesulitan bernapas. Kemudian ada kemampuan merasakan cahaya. Walaupun tidak memiliki mata seperti manusia, cacing memiliki reseptor cahaya sederhana di permukaan tubuhnya. Reseptor ini membantu cacing merasakan perubahan terang dan gelap, sehingga mereka bisa bergerak menjauhi cahaya. Nah, perilaku menjauhi cahaya merupakan bentuk adaptasi untuk mempertahankan kelembaban tubuh dan kelangsungan hidup. Hal ini juga menunjukkan adanya konsep iritabilitas, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk merespon rangsangan dari lingkungannya. Dari hasil percobaan tadi dapat kita simpulkan bahwasanya cacing menjauhi sumber cahaya. Hal tersebut disebut sebagai fototaksis negatif karena cacing biasanya hidup di tanah yang gelap
cahaya itu akan menyebabkan kulit cacing menjadi kering dan itu sangat membahayakan bagi keberlangsungan hidupnya. Baik, sekian percobaan dari kelompok kami. Jangan lupa Like,